Kita memang melihat tadi Mas Imam sudah menjelaskan sebenarnya bagaimana konflik-konflik yang terjadi di masa pandemi ini. Memang tidak mudah, apalagi kalau hanya mengharapkan ataupun bersandar dari kesadaran masyarakat. Begitu, Mas Hermawan juga mungkin punya kesimpulan sendiri mengenai hal ini. Ya, jadi dengan dicabutnya maklumat ini oleh Bapak Kapolri dan juga beberapa komunikasi publik oleh pemerintah, ini lagi-lagi khawatir disalahpahami oleh masyarakat. Kalau ada area-area keramaian berarti tidak hanya menyangkut pekerjaan, tidak hanya menyangkut pasar dan lain-lain. Kegiatan sosial keagamaan, majelis taklim, takbik akbar segala macam juga pasti akan menuntut untuk diperbolehkan secara masif saat ini. Betul. Maka apalah artinya PSBB kalau begitu? Padahal pembatasan sosial berskala besar dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 itu prioritas pada kegiatan sosial keagamaan, peliburan, perkantoran dan dunia-dunia kerja secara terbatas. Tetapi juga ada yang menarik ini yang mungkin tinggal satu, yaitu aspek pendidikan, sekolah-sekolah. Kalau sebentar lagi wacana ini berlaku juga untuk sekolah-sekolah, maka lebih baik PSBB dicabut saja, berarti kita tidak memiliki aturan atau instrumen kebijakan dalam pengendalian COVID. Saya yang menarik kemarin-kemarin ini komunikasi dengan sejawat kami epidemiolog, pakar kesehatan masyarakat dari Inggris, dari Jepang, dari Australia. Mereka bertanya, Indonesia mau dibawa kemana? Nah, artinya kami pun apa kerjaan para Anda selaku epidemiolog, selaku ahli kesehatan masyarakat, kalau sebenarnya di Indonesia angka naik terus, tetapi seolah-olah tidak ada inisiatif yang signifikan. Nah, sebenarnya kami tidak mau drive oleh pernyataan teman-teman kolega dari luar negeri, tetapi di dalam negeri pun kami tetap menghimbau agar adanya PSBB ini sebagai satu-satunya standing position kita tetap bisa diberlakukan secara optimal. Walaupun ada pelenturan ekonomi, kami juga setuju, tetapi bukan berarti hal-hal yang sifatnya tersieri seperti pariwisata atau Car Free Day misalnya, yang jelas-jelas ini juga menimbulkan resiko terkait dengan penularan COVID, dikala kasus kita udah 54.010 orang. Nah, ini cukup mengkhawatirkan. Mudah-mudahan kita kembali punya kesadaran, kesabaran, daya tahan, baik untuk diri kita individu dan masyarakat, termasuk pemerintah selaku pemberi layanan dan fasilitator untuk berkehidupan di Indonesia ini. Begitu Mbak Viola. Harapan kita bersama, Pak Awi mungkin terakhir penutup himbauan untuk masyarakat juga. Tentunya kita juga perlu ingatkan kepada masyarakat pada kesempatan yang baik ini, betul Bapak Kapolri memang mencabut maklumat Kapolri yang terdahulu. Tentunya bukan berarti kita abai terhadap COVID-19 ini. Pada kesempatan yang baik ini tentunya masyarakat kita harapkan tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tentunya berlaku hidup yang bersih dan sehat. Baik, terakhir penutup Mas Imam. Jadi menurut saya di dalam membuat kebijakan, ini satu yang perlu difahami, kita perlu ada kepemimpinan dari komunitas akademis transdisiplin. Itu jelas, jangan semua itu diambil didasarkan kepada hanya semata-mata kepentingan politik atau kepentingan kalangan-kalangan tertentu. Karena taruhannya besar sekali kalau seandainya kita sampai salah melakukan keputusan itu. Terus yang kedua, kalau toh itu dilakukan, ya ada tahapan-tahapan, ya menyadarkan disiplin publik, mensosialisasikan sebuah aturan dan sebagainya itu perlu strategi. Ada ahlinya, pakar-pakar komunikasi tentu bisa ikut berbicara. Apalagi komunikasi yang baik kalau messengernya yang menyampaikan itu juga kurang efektif, ya bukan dari the good messenger, ya the right messenger, itu juga bisa menjadi salah dipersepsikan. Jadi banyak hal pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan. Oleh karena itu lagi-lagi Republik ini masih tersaruk-saruk belajar bagaimana kita melakukan sebuah kebijakan dengan baik, dan harapannya ke depan kita akan jauh lebih baik lagi agar kita tidak masuk ke dalam negeri yang celaka. Baik, Mas Imam Prasetyo, terima kasih untuk waktunya, terima kasih berkenan untuk berbincang-bincang dengan kami. Pak Awi juga terima kasih sudah berkenan datang dan juga memberikan informasi kepada masyarakat. Mas Hermawan, terima kasih. Kita harapkan bersama masyarakat juga semakin terbangun kesadarannya, yang pasti apapun kebijakan yang dikeluarkan, kita harapkan masyarakat juga tidak mensalah-artikan itu dan tetap melakukan protokol kesehatan untuk tetap disiplin, dan ini demi keselamatan, demi nyawa Anda. Saya Putri Viola pamit, kami akan kembali lagi esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Selamat malam. Sampai jumpa.